gedung 2. Selanjutnya kita konekin perangkat menggunakan kabel otomatis untuk router dan router. Pertama router di gedung 1 dan 2, lalu router di gedung 1 dikoneksikan ke switch, lalu dari switch ke server. Sekarang lalu dari switch ke PC 0, ke PC 1 dan PC 2. Lakukan hal yang sama untuk gedung 2. Router ke switch ke server, switch ke PC 3, switch ke PC 4, dan switch ke PC 5 menggunakan kabel otomatis atau automatic cable. Kita boleh rapikan agar terlihat rapi. Lalu kita beri nama gedung 2. Gedung 1. Lalu kita konfigurasi di desktop IP configuration untuk servernya. Kita isi IP address-nya. Ke desktop IP configuration, lalu IP address 10.168.80.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita isi default gateway-nya 10.168.80.100. Oke, setelah itu kita close. Lalu kita buka lagi, kita ke config, lalu DHCP. Jangan lupa untuk service-nya itu di on. Default gateway-nya masukin 10.168.80.100 dan 10.168.80.2. Jadi ini untuk membuat otomatis IP pada PC. Jadi kita buat secara otomatis, tidak perlu statik lagi saat kita mengisi IP address di PC-nya. Oke, setelah itu jangan lupa untuk di save. Kita make sure udah di save, lalu close. Lalu kita ke PC 0, kita ke desktop IP configuration. DHCP lagi requesting, lalu sudah DHCP request successful. Itu sudah otomatis yang diberikan oleh si server tadi, karena kita sudah buat DHCP, jadi kita nggak perlu lagi isi lagi gitu, karena pembagian sudah dibagi-bagi untuk IP address-nya. Oke, lanjut. Kita lakukan hal yang sama ke PC 1, desktop IP configuration, DHCP request successful, close. Lalu di PC 2, desktop juga IP configuration, DHCP request successful, lalu di close. Lalu sekarang di gedung 2 servernya jangan lupa untuk kita konfigurasi juga. Kita berikan IP desktop IP configuration, masukkan IP address-nya 172.168.80.1. Lalu subnet masknya 255.255.0, default gateway-nya 172.168.80.100. Kita close gateway-nya 172.168.80.100. Jangan lupa lalu service-nya on lagi. Lalu start install IP configuration.
IP configuration DHCP. IP address-nya sudah request successful, lalu di close. Lalu di PC 5 desktop IP configuration DHCP request successful. Lalu kita masuk ke konfigurasi router di gedung 1, interface, fast ethernet, port statusnya jangan lupa di on, masukkan IP address si router gedung 1, yang default gateway-nya itu IP address-nya 10.168.80.100, lalu 255.255.255.0, lalu kita ke serial 20, clock rate-nya jadi 64.000, lalu IP address-nya jadi 172.168.80.100, subnet mask-nya 255.255.255.0. Jadi interface yang fast ethernet itu dimasukkan IP address-nya itu untuk routernya itu dimasukkan dari IP address yang sudah dibuat untuk gedung 1 tersebut. Lalu yang serial 20 itu adalah IP address yang dibuat untuk router di gedung 2 agar mereka tersambung atau terkoneksi. Jangan lupa port statusnya di on, lalu close. Lakukan hal yang sama untuk gedung 2. Fast Ethernet 00, masukkan IP address yang dibuat untuk router gedung 2, yaitu 172.168.80.100. Subnet masknya 255.255.0. Oke, lalu sekarang kita masukin ke serialnya on, clock rate-nya jangan lupa 64.000. IP address-nya masukkan IP address router gedung 1 yaitu 10.168.80.100. Subnet masknya 255.255.0. Kalau sudah, kita ke server 1, server gedung 1, kita ke desktop, comment ping server yang ada di gedung 2 dengan IP 172.168.80.1. Oke, enter. Pinging. Request timeout, lalu ternyata sudah terhubung atau terkoneksi, sudah reply from 172.168.80.1. Untuk memastikan bahwa memang sudah terhubung atau terkoneksi, kita ping lagi di 172.168.80.1. Dan hasilnya reply from 172.168.80.1 yang artinya sudah terkoneksi. Lakukan hal yang sama pada server yang ada di gedung 2 dengan ping ke 10.168.80.1 yaitu alamat IP address dari si server gedung 1. Ternyata reply dan sudah terkoneksi. Sekarang kita coba untuk tes koneksi di PC 0 desktop, lalu command prompt, lalu ping 172.168.80.2 itu adalah IP address dari PC 3 yang ada di gedung 2. Pinging, request timeout, ternyata sudah reply from 172.168.80.2.
ping lagi di ke 172.168.80.2 dan ternyata sudah ready. Dan lakukan hal yang sebaliknya dari PC 3 ke PC 0. Dari PC 3 di gedung 2, jangan lupa untuk ping alamat PC 0 di gedung 1. Sudah ready seperti yang di layar. Dan kita coba lagi untuk memastikan bahwa semua perangkat sudah terkoneksi dengan jaringan MAN. Kita coba di PC 1 untuk ping ke PC 4. Sama ya, kita klik PC-nya dulu, ntar muncul pilihannya, terus masuk ke desktop, command prompt, lalu ikuti langkah-langkah yang ada di layar. Sudah ready from, untuk make sure lagi bahwa sudah terkoneksi, kita ping lagi. Oke, sudah ready from dari PC 1 ke PC 4. Sekarang kita close, kita coba di PC 4 di gedung 2 untuk nge-ping ke PC 1 di gedung 1, ping 10. Dari PC 4 ke PC 1. Sekarang dari gedung 1 PC 2 untuk nge-ping di PC 5 yang ada di gedung 2. Alamat IP-nya yang sudah tertera di layar, seperti yang tertera di layar. Empty juga dan sudah terkoneksi. Kita pastiin lagi bahwa sudah terkoneksi. Mungkin tadi membutuhkan waktu yang lama, jadi request timeout. Sekarang sudah replay from PC 5 yang ada di gedung 2. Lalu sekarang close, coba di PC 5 di gedung 2 untuk ping ke PC 2 di gedung 1. Oke, sudah replay. Berarti sudah terkoneksi antara PC gedung 1 dan gedung 2, begitu juga sebaliknya server gedung 1 dan gedung 2. Sekarang kita kirim pesan dari server gedung 1 ke gedung 2, PC 0 ke PC 3, lalu PC 1 ke PC 4, lalu PC 2 dan ke PC 5. Jadi dari PC-PC yang ada di gedung 1 kirim pesan ke PC-PC di gedung 2, dan statusnya yang ada di bawah, yang ada di last status itu, jadi successful dari source-nya server 0 ke destination server 1 sudah sukses semua sampai ke PC 2 dan PC 5. Lalu kita juga coba untuk apakah sudah successful dari server yang ada di gedung 1, apakah sudah terkoneksi juga ke PC-PC yang di gedung 1. Kita kirimnya pesan sama seperti di gedung 2, kita kirimnya pesan untuk dari server ke PC.
kita lihat di statusnya sudah successful bahwa sudah terhubung antara gedung 1 dan gedung 2, dan semua perangkat-perangkatnya juga sudah terhubung karena kita sudah coba untuk ping di comment prompt dan juga sudah terhubung. Lalu kita coba untuk mengirim pesan juga bisa successful semua. Sekarang kita sudah pakai auto capture play juga sudah successful semua. Oke, sekian dan terima kasih. Berikut tutorial dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.